Saya Galih Akbar Nugraha dengan NIM 13012130060 kelas IF 4507. Di sini saya akan membahas tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran secara bahasa diambil dari kata Quran, Korona, Yukiro, ataupun Akro, yang artinya sesuatu yang dibaca. Secara istilah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Sejarah dibukukannya Al-Quran. Sepeninggal Rasulullah SAW, barulah upaya untuk mengumpulkan tulisan-tulisan yang berisikan ayat Al-Quran. Hal ini terjadi pertama kalinya pada masa Khalifah Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merasa khawatir. Kemudian ia menghadap ke Abu Bakar dan memberi usul kepadanya agar segera mengumpulkan dan membukukan Al-Quran, sebab peperangan Yamamah telah menyebabkan banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur. Meski awalnya sempat ragu karena Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan pembukuan Al-Quran. Demi kemaslahatan umat, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Tsabit yang dikenal sebagai juru tulis Al-Quran di masa Rasulullah untuk menuliskan dan mengumpulkan kembali naskah Al-Quran yang berserakan tersebut. Baru pada kekhalifahan Utsman bin Affan untuk pertama kali Al-Quran ditulis dalam satu mushaf. Isi kandungan Al-Quran ada 6. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah akhlak, yang keempat adalah hukum, yang kelima adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan, yang keenam adalah sejarah. Selanjutnya adalah fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran sebagai bukti keberadaan Nabi Muhammad. Selain sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk segenap umat manusia. Selain itu, sumber pokok ajaran Islam dan fungsi lainnya adalah peringatan dan pembelajaran bagi manusia. Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Hadis secara bahasa berarti berbicara, perkataan, percakapan. Secara istilah berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis berdasarkan sandarannya ada 3. Hadis yang marfu menurut bahasa yang diangkat atau ditinggikan, sedangkan menurut istilah sebagian ulama hadis mengatakan hadis marfu adalah sesuatu perkataan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW secara khusus, baik perkataan, perbuatan, takrir, baik sanadnya itu mustahil maupun muntahi ataupun mu'dal. Yang kedua adalah mauquf. Menurut pengertian istilah ulama, hadis mauquf adalah sesuatu yang disandarkan kepada seseorang sahabat atau beberapa golongan sahabat, baik itu berupa perkataan, perbuatan, ataupun persetujuan, baik bersambung sanadnya atau terputus. Yang ketiga adalah maktu. Secara bahasa, maktu berasal dari kata yaqa'u, berarti terpotong atau terputus, lawan dari mausul yang berarti bersambung. Menurut istilah adalah sesuatu yang disandarkan kepada seorang tabi'in atau orang setelahnya, baik dari perkataan dan perbuatan. Klasifikasi hadis berdasarkan kualitas. Yang pertama adalah sahih, hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil dan sempurna hafalan atau penjagaan kitabnya terhadap hadis itu. Dari orang yang semacam itu juga dengan sanad yang bersambung, tidak memiliki illah, penyakit atau kelemahan, dan tidak menyelisihi yang lebih kuat. Hadis sahih hukumnya diterima dan berfungsi sebagai hujjah. Yang kedua adalah hasan. Hasan adalah hadis yang sama dengan hadis sahih kecuali pada sifat rawinya, di mana hafalan atau penjagaan kitabnya terhadap hadis tidak sempurna. Hadis hasan hukumnya diterima. Yang ketiga adalah dhaif, hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih atau hasan.
hadis doif hukumnya ditolak. Yang keempat adalah qudsi, sebuah penyandaran yang bertujuan untuk mengagungkan dan memuliakan Allah yang Maha Suci. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu penjelasan terhadap ayat Al-Quran yang memerlukannya. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad secara bahasa diambil dari kata al-jahd atau al-juhd yang berarti al-musyaqat, kesulitan atau kesusahan, dan at-tohot, kesanggupan dan kemampuan. Secara istilah adalah ahli usul fikih dikhususkan untuk mengerahkan segenap kemampuan. Fungsi ijtihad diantaranya menguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir seperti hadis ahad, atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya sehingga tidak langsung dapat dipahami. Selain itu, ijtihad juga berfungsi untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan lapangan ijtihad adalah pada setiap hukum syara' yang tidak memiliki dalil qat'i. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.